Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua nih? Semoga iya ya bro ya. Jangan sampai kalian sakit gitu bro ya. Apalagi sebagai kepala rumah tangga ya. Kalau kalian sampai sakit, waduh, seisi rumah bingung nanti bro ya. Oke. Nah, tetap dulu ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Di mana kalau kita lihat untuk Fair and Great Index itu di area 69, indeksnya altcoin dia berada di mana ya? Di kisaran 23 turun ya bro, berarti turun cukup lumayan. Dominasi Bitcoin kalau kita lihat bro 63,4% masih tinggi juga ya. Kapan sih Bitcoin dominance ini turun? Semoga saja dalam waktu dekat. Karena kita berharap juga nih kalau Bitcoin dominansi ini turun kan otomatis ya mungkin alt session akan segera terjadi gitu bro. Tapi pertanyaannya kapan? Semoga dalam waktu dekat gitu ya. Nah kali ini bro ada berita bagus atau berita buruk nih buat teman-teman semua. Kita akan bahas untuk si Pi Coin. Nah, jadi di sini bro, Pi Coin ya berapa harga jika ya harga kapitalisasi pasar Pi Coin itu mencapai di area 15 miliar kembali. Oke, kita akan bahas bareng-bareng ya. Mungkin semisal nih bro ya, semisal kita berbicara fakta dan data. Nah, semisal Pi Coin itu menyentuh kembali di area 15 miliar dalam seminggu terakhir atau dalam minggu depan gitu ya, semisal bro, pasti harganya nggak akan semahal bulan kemarin atau di bulan ini dengan market cap yang sama. Kenapa bro? Karena supply-nya bertambah gitu ya. Jadi kita akan lihat bro di sini ya. Jadi Picoin sendiri mengalami lonjakan harga dan popularitas yang sangat besar di awal tahun ini. Oke. Aset tersebut dengan cepat naik sekitar 100 peringkat teratas proyek berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Fakta ya bro ya. Fakta bahkan sempat menyentuh di area 11 via coin market cap. Nah, Pi naik level tertinggi sepanjang masa itu di area 2,99 dolar ya. Ada salah satu platform juga sampai 3 dolar, Bro. Jadi, ya kalau kalian mendengar saya bilang ATH Pi di area 3 dolar karena ada exchange juga yang harganya sempat menyentuh di area 3 dolar gitu, Bro ya. Nggak semua pukul rata di area 2,99 dolar. Nah, tapi ya kita ambil di area 2,99 dolar aja. Nah, itu akan terjadi bukan akan terjadi, udah terjadi pada bulan Februari kemarin. Nah, berapakah harga Picoin jika kapitalisasi pasarnya itu mencapai 15 miliar kembali? Karena market cap Picoin itu sempat menyentuh di area 19 atau 18 gitu ya, hampir di area 20 miliar. Mencapai kapitalisasi pasar sebesar 15 miliar akan membawa Pi ke dalam 12 proyek teratas kembali bro ya. Berdasarkan kapitalisasi pasar, Pi saat ini kan memiliki pasokan yang besar atau beredar yang cukup gede yaitu sekitar 7,24 miliar. Jika kapitalisasi pasar saat ini mencapai di area 15 miliar, harga setiap tokennya akan mencapai di area 2 dolaran. Harga Pi akan naik sekitar 168% jika mencapai target di area 2,07 dolar. Dengan circulating supply 724 loh ya bro ya. Nanti kalau semisal circulating supply di area 73 atau 73,5 maka harga daripada Picoin mungkin akan di bawahnya 2 dolar. Ya, mungkin di area 1,9 atau 2 dolar pas atau 1,8. Mungkin di area tersebut, Bro ya. Nah, lanjut di sini bro, meskipun kenaikan di area 2 dolar patut dipuji namun masih jauh dari titik tertinggi Pi Coin sekitar 2,99 dolar. Pi saat ini kan turun sekitar 74% tuh dari ATH-nya. Kapan aset akan mencapai di area 2 dolar gitu kan? Pertanyaannya kapan itu akan naik lagi ya kan untuk Pi Coin? Kapan Pi Coin itu bisa grow up kembali? Nah, menurut perkiraan CoinCodec, Pi akan menghadapi koreksi selama beberapa minggu mendatang ya. Platform tersebut mengatasi aset tersebut akan diperdagangkan pada harga 0,24 pada tanggal 14 Juni. Harga Pi akan mengalami penurunan 68% jika jatuh ke angka 0,24. Gimana menurut kalian? Mau ambil posisi di area 0,24 atau kalian malah jadi panik selling gitu kan kalau harganya sampai di area 0,24. Oke ya. Tapi gini bro, ini namanya prediksi kan nggak 100% akurat ya, nggak 100%. Jadi jangan terlalu dipercaya juga gitu bro ya. Kita ambil 50-50, 50% oke lah kita percaya, 50% no gitu ya bro ya.
Ada kemungkinan Pi akan mempercepat lajunya dan tidak mengalami koreksi. Nah, di sini udah dijelaskan juga ya. Ada kemungkinan nih Picoin itu bahkan lebih cepat tuh untuk menyentuh di market cap 15 miliar kembali tanpa terjadinya koreksi sampai di kepala 0,2 ya. Jika kita mungkin akan menyaksikan rally di seluruh pasar kripto jika Federal Reserve mengumumkan pemotongan suku bunga lagi gitu bro ya. Jadi ya memang ini akan sangat-sangat berdampak cukup bagus bro ya. Semisal jempol Powell ini ya teman-teman ya, itu mau nge-announcement aja nanti pada meeting FOMC ya bulan depan itu kan. Kalau mau nge-announcement ya, pemotongan suku bunga aja bro, wah pasti Bitcoin itu melambung. Apalagi saat Bitcoin berada di atas 100.000, mungkin di atas, di area 109, 108, wah target Bitcoin mungkin 115 sampai 120 itu bisa terrealisasi bro kalau ada announcement pemotongan suku bunga ya. Itu akan sangat berdampak positif bagi altcoin termasuk daripada Picoin ini. Nah, salah satu aspek yang mengkhawatirkan tentang Pi adalah kurangnya utilitasnya. Oke, kalau kita berbicara utilitas, memang utilitas Picoin itu kurang bro. Tapi kalian udah tahu lah ya beberapa use case yang udah ada dalam Picoin sebagai pembayaran juga udah masuk ya. Aset tersebut dapat mencapai titik tertinggi baru jika proyek tersebut dapat memberikan lebih banyak utilitas di dunia nyata pada CoinPi. Oke, seperti itu ya. Jadi ya ini bro, pro kontranya Pi Network. Nah, di sini kalau ditanya, semisal Bang, ini mau cut loss atau mau di hold ya. Semisal kalian udah mengalami kerugian 30% ya kan, 20% atau 15% gitu bro. Di hold dulu nggak masalah, di hold dulu. Yang penting kalian sabar aja. Gini, sebagai contoh aja ya bro. Tapi kalau kalian ingin cut loss ya juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau cut loss kalian nggak serok lagi di bawah ya sayang uang kalian hilang. Tapi kalau kalian memiliki planning nih, harganya masih kuat untuk turun, saya cut loss di harga sekian dan saya serok di bawah ya nggak masalah bro untuk meminimalisir kerugian gitu kan. Tapi kalau kalian nggak niat untuk serok lagi di bawah ya. Kalau kalian cut loss, kalian berarti udah siap untuk kehilangan uang itu gitu bro ya. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih baik di hold dulu sih ya. Mengingat gini bro ya, Picoin ini salah satu koin yang sebenarnya cukup menarik dari segi basis komunitasnya kuat. Ya cuman ya itu tadi bro, kurangnya transparansi dari tim itu poin pertama. Kurangnya utilitas poin kedua ya kan. Mainnet belum 100% terbuka ya kalau nggak salah bro ya. Nanti mungkin kalau mainnet 100% bro ya, seperti Binance, Coinbase, Robinhood itu akan sangat-sangat mudah mungkin untuk melisting daripada Picoin gitu bro ya. Untuk saat ini kan kemarin sempat kita bahas ada Wells yang memiliki cukup gede ya, masuk 6 besar bro untuk di Picoin ini. Jadi ya bisa kita ambil kesimpulan kalau saya pribadi sih karena saya juga punya koinnya saya hold bro, saya hold. Kalau saya menerapkan mekanisme semi scalpingan. Jadi semi scalping itu gini, kalau scalping kan kita bisa ngejual 100% saat harga profit turun kita masuk lagi gitu kan. Tapi kalau saya semi scalping itu 2 sampai 30% itu saya setting di harga yang saya targetkan. 70 atau 50% bro itu saya buat main buy and sell. Ketika turun saya beli, ketika naik saya jual, scalpingan, jadi semi scalping gitu bro ya. Nah untuk jangka panjangnya sih kemungkinan besar Pi Network masih bagus lah ya kalau menurut saya, gitu aja bro. Tapi tetap disclaimer, tetap semangat dan salam cuan.